Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu akan menjelaskan pengantar etika profesi. Jadi kelompok satu itu terdiri dari 6 orang, yaitu pertama ada Andre Andrianto, yang kedua ada Fani Sonia, yang ketiga ada Atta Gali Mahardilima, yang keempat ada Muhammad Adan Nazif, yang kelima Albi Dwika Oriza Sativa, yang keenam Hafiz Patria Akbar. Jadi etika profesi ialah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Dalam rangka menjunjung tinggi integritas, kehormatan dan martabat profesi keteknikan sesuai dengan kode etika profesi keteknikan menurut ABET, terdapat 4 prinsip dasar, yaitu menggunakan keterampilan dan pengetahuan para orang teknik untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, menjadi tidak berat sebelah dan bersikap jujur melayani dengan ketetapan publik, serta memberi kerja dan klien para orang teknik. Bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan wewenang, mendukung profesional dan masyarakat yang teknis dan dari disiplin. Etika seorang insinyur dibagi dalam dua. Pertama, pembelajaran mengenai masalah moral dan keputusan yang dihadapi oleh individu dan organisasi yang terlibat dalam bidang keteknikan. Kedua, pembelajaran mengenai pertanyaan yang terkait dengan perilaku moral, karakter, dan hubungan yang melibatkan dalam pengembangan teknis. Profesi. Jadi profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan atau pemahaman lebih mendalam. Regulasi terhadap diri sendiri dan hal tersebut dipadukan demi kebaikan dan kepentingan masyarakat. Karakteristik dari profesi antara lain: 1. Keahlian tingkat lanjut. Banyak profesi yang menentukan kemampuan praktik dan pengetahuan secara teori. Kedua, regulasi terhadap diri sendiri. Masyarakat yang profesional memainkan peranan penting dalam menentukan standar untuk hak profesi, penyusunan kode etik. 3. Keuntungan terhadap masyarakat. Pekerjaan ini menyediakan beberapa kepentingan demi keuntungan masyarakat dengan memadukan tiap usaha demi mempertahankan standar etik. B. Profesional. Profesionalisme diartikan sebagai pelayanan yang berhubungan dengan tujuan keuntungan masyarakat sebagai tambahan dari pengetahuan moral diaplikasikan secara langsung. Kriteria untuk dapat memenuhi dan mempertahankan profesionalisme antara lain: 1. Keahlian tingkat lanjut. 2. Self-regulation. 3. Public good. Keahlian tingkat lanjut. Seorang profesional seharusnya mampu menganalisa suatu masalah dalam ruang lingkup yang telah ditentukan secara objektif. 2. Self-regulation, di mana seorang profesional seharusnya mampu menganalisa suatu masalah tanpa atau terlepas dari ketertarikan dari dalam diri terhadap hal tersebut dan langsung mengarah ke satu keputusan yang terbaik sesuai dengan keinginan atau harapan dari klien atau customer. 3. Public good, di mana seorang profesional bukanlah seorang pegawai honorer atau seorang yang mengajar di kampus atau organisasi manufaktur untuk melaksanakan apapun yang majikan mau. Karakteristik dari profesi yang berbeda dari pekerjaan profesional terdaftar sebagai berikut. 1. Pelatihan ekstensif. 2. Pengetahuan dan keterampilan. 3. Monopoli. 4. Otonomi di tempat kerja. 5. Standar etika. 1. Pelatihan ekstensif seperti yang dilihat di sini. Kedua, pengetahuan dan keterampilan. Seperti lihat di sini juga. Ketiga, monopoli. Seperti yang terlihat di sini. 4. Otonomi di tempat kerja. Seperti yang terlihat di sini. 5. Ada standar etika dan juga seperti yang terlihat di sini. Model peran profesional. 1. Juru selamat. Insinyur sebagai penyelamat menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan, buta huruf, pemborosan, inefisiensi,
kesehatan yang buruk, manusia martabat dan mengarahkan kemakmuran melalui pengembangan teknologi dan perancangan sosial. 2. Wali. Dia menjaga kepentingan masyarakat miskin dan umum. 3. Pelayanan birokrasi. Ia melayani organisasi dan pengusaha. 4. Pelayanan masyarakat. Mereka adalah salah satu yang menunjukkan tanggung jawab sosial. 5. Social enabler and catalyst. Mereka salah satu yang mengubah masyarakat melalui teknologi. 6. Pemain. Mereka bukanlah pelayan atau majikan. Seorang senior adalah pemain yang tegas, bukan pemain pasif yang dapat melaksanakan perintah tuannya. Jadi kesimpulannya, etika profesi dapat menjadi patokan bagi kita sang calon engineer yang akan merubah dunia. Dengan adanya pengetahuan tentang etika profesi, kita dapat mengetahui bagaimana kedepannya kita dapat membuat pekerjaan kita menjadi sebuah profesi, dan dengan bantuan dari model peran para profesional, kita insya Allah akan memiliki sikap layaknya seorang profesional sejati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.